Teman-teman, pada materi kali ini saya akan membahas 3 pokok bahasan, yaitu yang pertama, pengertian khotib, kedua, kesiapan menjadi khotib Jumat yang terbagi menjadi 7, dan yang ketiga adalah ihtitam. Sekarang kita memasuki materi yang pertama, yaitu pengertian khotib. Sebelum membahas materi lebih lanjut, kalian tahu nggak sih apa itu khotib? Nah, bagi yang belum tahu khotib itu apa, khotib adalah seseorang yang menyampaikan khutbah sholat Jumat sekaligus bisa menjadi pemimpin sholat tersebut. Peran khotib tidak bisa dilepaskan dari kebutuhan umat Islam saat melaksanakan sholat Jumat, sebab menurutnya khotib adalah rukun dari sholat Jumat. Materi yang kedua adalah kesiapan menjadi khatib Jumat yang terbagi menjadi 7 poin antara lain. Poin pertama, adab khatib. Hal pertama yang harus diperhatikan oleh khatib dalam menyampaikan khutbah adalah memenuhi syarat dan rukun khutbah yang akan dijelaskan lebih lanjut setelah ini. Hal yang kedua yang perlu diperhatikan oleh khatib adalah memakai pakaian yang bersih dan suci. Seperti yang kita ketahui, mengenakan pakaian yang bersih dan suci merupakan salah satu syarat sah dalam menjalankan ibadah, terutama ibadah sholat. Hal ketiga mengenai adab khatib yang harus diperhatikan adalah khutbah dibawakan dengan singkat, padat, dan jelas. Hal keempat dari adab seorang khatib dalam menyampaikan khutbah adalah menyampaikan khutbah dengan antusias dan tegas. Nah, poin yang kedua adalah syarat-syarat khutbah, yaitu yang pertama, khutbah dilaksanakan sebelum salat Jumat. Yang kedua, khutbah disampaikan ketika telah masuk waktu zuhur. Yang ketiga, khatib adalah seorang laki-laki yang imamahnya sah atau muslim, baligh, dan berakal. Yang keempat, duduk di antara dua khutbah dengan tumak ninah. Yang kelima, rukun-rukun khutbah dilakukan secara berturut-turut. Keenam, khatib berdiri ketika menyampaikan khutbah jika mampu. Ketujuh, khatib bersih dari hadas dan najis. Dan yang kelapan adalah khatib harus menutup aurat. Poin ketiga adalah rukun khutbah. Rukun khutbah yang pertama adalah membaca hamdalah atau memuji Allah. Rukun khutbah yang kedua adalah membaca syahadat, yaitu bersaksi bahwa tiada Tuhan selain Allah dan bersaksi bahwa Nabi Muhammad adalah Rasul Allah. Rukun khutbah ketiga adalah membaca salawat kepada Rasulullah. Membaca salawat atas Nabi Muhammad dalam khutbah menandakan begitu mulia dan tercintanya Nabi Muhammad bagi umat muslim. Rukun khutbah yang keempat adalah wasiat takwa. Wasiat takwa ini adalah salah satu inti dari penyampaian khutbah agar setiap muslim selalu menjaga ketakwaan kepada Allah. Wasiat-wasiat takwa tercantum dalam surat Ali Imran ayat 102, An-Nisa ayat 1, dan Al-Ahzab ayat 70-71. Rukun khutbah yang kelima adalah membaca ayat-ayat Al-Quran. Ayat Al-Quran yang dibaca disesuaikan dengan materi yang akan disampaikan oleh khatib untuk memberi penekanan dan meyakinkan jamaah agar yakin bahwa apa yang disampaikan oleh khatib benar-benar bersumber dari Allah. Rukun khutbah yang keenam adalah mendoakan seluruh kaum mukmin dan muslim laki-laki dan perempuan dalam khutbah kedua. Keempat adalah sunnah-sunnah khutbah. Yang pertama, seorang khatib hendaknya menyampaikan khutbah di atas mimbar atau di tempat yang tinggi. Yang kedua, khutbah disampaikan dengan singkat, fasih, dan jelas. Yang ketiga, disunahkan mengucapkan salam, kemudian duduk kembali sebelum memulai khutbah. Yang keempat, khutbah disampaikan dengan suara yang jelas dan lantang, sehingga para jamaah salat Jumat dapat mendengarnya. Poin kelima adalah tata cara khutbah. Khatib tidak boleh menyampaikan khutbah sesuai pendapatnya sendiri tanpa berpedoman pada apa yang diajarkan oleh Rasulullah. Ada beberapa tata cara yang harus diketahui dan dilaksanakan oleh khatib ketika menyampaikan khutbah, yaitu yang pertama, khatib menaiki mimbar di masjid, kemudian mengucapkan basmalah, kemudian dilanjutkan dengan salam.
Kedua, yang dilakukan oleh khatib adalah duduk sejenak sembari azan dikumandangkan. Setelah azan selesai dikumandangkan, khatib berdiri kembali dan menyampaikan khutbahnya sesuai dengan rukun khutbah. Teknik persiapan materi khutbah dan ceramah. Teknik ini terdiri dari 6 cara. Yang pertama ialah menentukan topik terlebih dahulu. Yang kedua, mengumpulkan materi seperti bahan, ayat, hadis, dan pendapat ulama. Yang ketiga, membuat kerangka khutbah atau ceramah. Yang keempat, menguasai materi dengan baik. Yang kelima, latihan sebelum tampil. Dan yang keenam adalah berdoa sebelum tampil. Bagaimanakah agar khutbah dan ceramah kita efektif? Yang pertama, kita harus memahami audiens. Yang kedua, kita menggunakan bahasa yang sederhana dan mudah dipahami oleh orang-orang. Yang ketiga, kita fokus dan tidak bertele-tele. Yang keempat, memanfaatkan waktu secara bijak. Dan yang kelima, kita bisa menyisipkan jokes-jokes yang segar agar audiens kita tidak begitu bosan dengan khutbah dan ceramah yang kita bawakan. Jadi, seorang khatib atau penceramah hendaknya melakukan persiapan-persiapan agar tidak ada rukun khutbah yang tertinggal, agar materi yang hendak disampaikan dapat tersampaikan dengan baik kepada jamaah. Tampil dan berbicara di hadapan orang banyak memang bukanlah perkara yang mudah, perlu kesiapan mental dan materi yang akan disampaikan. Dalam hal materi, ada beberapa hal yang harus diperhatikan oleh khatib dan penceramah agar bisa siap berbicara di depan jamaah, yaitu memahami audiens atau pendengar, menggunakan bahasa yang sederhana dan mudah dipahami, fokus dan tidak bertele-tele, memanfaatkan waktu secara bijak, antusias, dan menyisipkan jokes-jokes yang dekat dengan jamaah, menggunakan metode ceramah yang menyenangkan dan tidak monoton. Menurut saya, video yang sangat bermanfaat, khususnya bagi para kaum laki-laki, di mana kita mengetahui apa-apa saja yang harus dipenuhi ketika menjadi seorang khatib dan apa-apa saja yang harus dipenuhi ketika menjalankan sebuah khutbah. Saya pikir mungkin dari yang saya dapatkan setelah menyaksikan video tersebut seperti itu. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.